Halo pejuang CPNS 2024, selamat berjuang untuk teman-teman yang sudah mulai tes hari ini. Semoga dilancarkan dan mendapatkan kabar bahagia. Oke, hari ini teman-teman, di video ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia tentang huruf kapital, penulisan bilangan, kata baku, dan kata berimbuhan. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi. Nanti akan diselingi langsung dengan soal dan juga pembahasan. Ya, tentang kata baku dengan kata tidak baku. Seringkali kita terjebak, teman-teman. Kenapa? Karena sering menggunakan kata yang tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Kak? Ya, contohnya praktik, teman-teman. Kita biasa menyebutkan praktek. Kemudian nasihat. Kita biasa menyebutkan nasihat. Apalagi, Kak? Oke, contoh lainnya teman-teman ya. Analisis. Kita biasa menyebut analisa. Masih banyak sekali kata baku yang jarang kita gunakan karena kita sering menggunakan kata yang tidak baku atau kata yang lebih enak untuk diucapkan. Ya, karena memang sering kita ucapkan, padahal sebenarnya itu salah. Jadi silakan teman-teman dicari kata baku yang berpotensi keluar. Ya, kita coba masuk ke soal ya. Pertanyaannya adalah kata tidak baku pada paragraf di atas ditunjukkan pada kata. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Oke, untuk opsi A, analisis ini kata baku, kemudian coklat juga kata baku ya. Kemudian yang C, coklat di sini kata baku. Untuk yang D ya, ini juga analisis kata baku. Yang D analisis kata baku, coklat kata baku. Kemudian yang E, mesin kata baku, situasi kata baku ya. Untuk yang B, seharusnya apa, Kak? Seharusnya absorpsi, teman-teman. Kemudian andal dan azan. Ini adalah kata bakunya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, soal yang kedua, manakah di antara kalimat berikut yang menggunakan kata baku yang tepat? Kita lihat yang A. Pada tab ini akan dijelaskan hasil analisa. Nah, ini salah ya, seharusnya analisis. Kemudian B, untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat, salah, seharusnya akhirat. Kemudian yang C, limbah domestik yang kaya akan fosfat ini berasal dari penggunaan detergen. G di sini sudah tepat, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D kenapa, Kak? Hipotesa, seharusnya hipotesis. Untuk yang E, teknik, harusnya pakai K. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ya, kita lanjut untuk materi yang kedua, aturan KPTS. Ingat yang digunakan di sini adalah kata dasar ya. Oke, ketika kata dasar tersebut berawalan huruf K atau P atau T atau S, kemudian huruf keduanya adalah huruf vokal, maka ya, ketika mendapatkan awalan me, pe, meng ataupun peng, maka akan luluh. Contohnya gimana, Kak? Contohnya di sini tolong, teman-teman. Huruf pertamanya adalah T. Ya, sesuai ya. Kemudian huruf keduanya adalah huruf vokal yaitu O. Ketika mendapatkan awalan, maka ia akan luluh huruf T-nya menjadi menolong. Kemudian ketika mendapat awalan P menjadi penolong. Gitu ya. Kemudian untuk korban gimana, Kak? Ya, huruf awalnya huruf K. Huruf keduanya huruf O, huruf vokal. Maka menjadi mengorbankan ya, bukan mengkorbankan. Oke, paham? Yang kita lihat adalah kata dasarnya. Aturan kedua, Kak. Ya, aturan kedua di sini ketika huruf keduanya adalah huruf konsonan, teman-teman. Bukan huruf vokal, ya. Huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O. Contohnya, presentasi. Huruf keduanya adalah huruf R, sekalipun huruf pertamanya adalah huruf P. Huruf konsonan, teman-teman, RI di sini, ya. Maka dia tidak luluh menjadi mempresentasikan. Begitu ya. Lanjut aturan yang ketiga.
di sini ada pengecualian untuk kata yang bermakna erat dengan aktivitas keagamaan atau kebiasaan masyarakat. Contohnya mengaji. Mengaji di sini benar ketika berhubungan dengan aktivitas keagamaan pada konteks soalnya. Ya, kemudian mengkaji juga benar ketika misalnya yang konteks soalnya tentang ilmiah ya, kajian ilmiah. Oke, ataupun tentang penelitian. Betul juga untuk menggunakan kata mengkaji. Kita lihat berikutnya. Ya, mana nih yang benar? Ya, mengkontrak atau mengontrak. Kata dasarnya adalah kontrak. Nah, huruf awalnya adalah huruf K, huruf keduanya adalah huruf vokal, huruf O. Berarti dia akan dulu menjadi mengontrak. Lanjut. Mensejahterakan atau menyejahterakan. Kata dasarnya adalah sejahtera. Ya, huruf pertamanya huruf S, huruf keduanya adalah huruf vokal. Maka menjadi menyejahterakan. Mempaku atau memaku? Jelas memaku. Kata dasarnya adalah paku. Kemudian mentraktir atau menraktir. Jawabannya adalah mentraktir. Lanjut, mengkonsolidasi atau mengonsolidasi. Ya, kata dasarnya adalah konsolidasi. Huruf pertamanya huruf K, huruf keduanya huruf vokal. Maka menjadi mengonsolidasi. Ya, lanjut. Memperhatikan atau memerhatikan, Kak? Nah, teman-teman, kata dasarnya itu adalah hati, ya. Bukan perhatikan, tapi hati. Maka bukan termasuk aturan KPTS sehingga tetap memperhatikan. Lanjut, mempertinggi atau memertinggi. Nah, teman-teman, ketika membuat sesuatu lebih, contohnya mempertinggi, memperluas, memperbesar ya, membuat lebih besar, membuat lebih kecil, dia akan tetap. Berarti jawabannya adalah mempertinggi. Lanjut, mempunyai atau mempunyai. Nah, teman-teman, ternyata katanya kata awalnya ini adalah empunya. Ya, ini kayak kata zaman dulu banget ya. Jadi, kita gunakan mempunyai. Lanjut, mengaji atau mengkaji. Sama-sama benar, Kak. Tergantung konteks soalnya, teman-teman ya. Lanjut, mempelajari atau memelajari. Kata dasarnya adalah ajar. Berarti mempelajari. Lanjut, mensayat atau menyayat. Jelas menyayat ya, menyayat. Oke, ini pakai huruf Y ya, teman-teman. Kemudian mempengaruhi atau memengaruhi. Jawabannya adalah pengaruh, berarti menjadi memengaruhi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang memengaruhi. Ya, kita coba soal. Pilihlah kalimat yang menggunakan kata berimbuhan yang tepat. Oke, di sini ada mengontrak ya, mengkontrak, kemudian memelajari, mengkonsumsi, memperhatikan, memperbesar, kemudian mengkonsolidasi. Jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Hati, kemudian memperbesar, membuat sesuatu lebih besar, jadi tepat. Oke, yang A kenapa, Kak? Yang A harusnya mengontrak, teman-teman. Kemudian yang B, mempelajari ya, seperti yang sudah kita bahas barusan. Kemudian yang C, mengonsumsi. Yang E, mengonsolidasi. Ya, ini juga salah ya. Mengonsolidasi laporan keuangan itu menjadi laporan utama. Oke, berarti yang salah adalah huruf K-nya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kata perimbuhan yang tepat ya. Di sini ada mencontek, ada mengajarkan, mengkaji, mengkonsumsi, memperluas, memperbesar, kemudian merenovasikan. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Membuat lebih luas, membuat lebih besar. Yang A kenapa, Kak? Yang A seharusnya menyontek. Karena kata dasarnya adalah sontek, teman-teman. Ya. Kemudian yang B, ibu mengajarkan anaknya untuk mengkaji di musala. Ini rata-rata ya, tujuannya adalah tujuan keagamaan. Seharusnya mengaji. Yang C, mengkonsumsi. Seharusnya mengonsumsi. Kemudian yang E, kami berencana untuk merenovasikan rumah tua itu menjadi kafe. Cukup merenovasi aja, teman-teman.
Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke penulisan bilangan ya. Ketika di awal kalimat, bilangan ditulis dengan huruf. Ketika merinci, baik dengan satu ataupun dua kata ataupun lebih, teman-teman ya. Ini kan dirinci ya. 111 ekor ayam, 10 ekor sapi, dan 5 ekor burung. Ini merupakan kalimat perincian. Maka menggunakan angka. Kemudian ketika penulisan abad ke-21 atau tahun 1970-an menggunakan tanda hubung. Lanjut, bilangan dalam teks ya dinyatakan dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari 2 kata. Oke, coba teman-teman di tempat kalian mengatakan 36 halaman. Ada berapa? 36. Ada 3 kata. Berarti dia lebih dari 2. Kemudian 21. Ada 3 kata. Dia lebih dari 2. Maka ditulis dengan angka. Oke. Kemudian kalau cuma 1 sampai 2 kata aja Kak ketika kita menyebutkannya. Ditulis dengan huruf. Contohnya, 5 buah apel dalam 1 malam. Kan cuma 1 kata teman-teman. Jadi ditulis dengan huruf ya. Angka dipakai untuk menomori alamat. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Penulisan bilangan yang tepat pada kalimat terdapat pada kalimat, oke, yang mana teman-teman? 10 siswa terbaik. Ini di awal kalimat seharusnya dengan huruf. Kemudian yang B, 36 halaman. Harusnya dengan angka. Kenapa? Karena lebih dari 2 kata. Kemudian ini 15 ekor. 1 sampai 2 kata, teman-teman. Gunakan huruf. Ya, kalau lebih dari 2 kata gunakan angka. Lanjut, yang D. Nah, ini kurang tanda hubung. Ya, yang E, perusahaan mengalami kerugian hampir mencapai 1 miliar. Oke, teman-teman. Terdapat pengususan ya ketika terdapat angka yang cukup besar nominalnya. Jadi kita gunakan gabungan. Ada angka, kemudian ada huruf. Ya, oke, ini bisa kita tambahkan rupiah ya. 1 miliar rupiah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, lanjut terkait huruf kapital. Oke, ketika menulis nama suku, bangsa, dan juga bahasa, yang kapital itu cuma namanya aja, teman-teman. Sama halnya dengan nama hari, bulan, dan juga tahun. Yang kapital itu huruf J-nya, huruf R-nya, huruf H-nya. Gitu ya. Kemudian ketika nama pangkat, jabatan atau gelar bila diikuti nama. Ingat, harus diikuti oleh nama. Kalau tidak diikuti nama, maka dia tetap huruf kecil. Lanjut, awal nama gelar keagamaan ya bila diikuti nama juga. Nah, untuk nama geografi, baik kata selat ya ataupun sungai, danau itu menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan yang bahasa ya suku, hari, bulan, tahun. Oke, dua-duanya di sini kapital. Lanjut ya. Awal petikan langsung. Adik berkata mengapa di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian awal nama dokumen resmi. Nah, kemudian ketika awal singkatan bila digunakan adalah awal tiap kata. STAN misalnya, PBB misalnya. Kemudian ketika nama gelar disingkat, ya doktor contohnya ya. Kemudian Master of Arts, saudara, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Impres, Kepres. Nah, untuk setiap judul karangan juga menggunakan huruf kapital ya, kecuali kata tugas. Oke, kemudian awal kata serapan itu apa, Bu? Ya, menggunakan huruf kapital. Karena di sini kata sapaan, teman-teman. Lanjut, awal setiap kalimat jelas dia menggunakan huruf kapital. Dan huruf pertama unsur-unsur nama orang. Oke, jelas ya, menggunakan huruf kapital. Nah, ada pengecualian, teman-teman ya. Tidak menggunakan huruf kapital ketika nama gelar tidak diikuti dengan nama orang.
Kemudian, tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Ini kata dasar turunan, teman-teman ya. Mengindonesiakan, ke Inggris-Inggrisan. Jadi tidak menggunakan huruf kapital. Dan tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya, gula Jawa, garam Inggris, bika, Ambon, dan lain sebagainya, masih banyak contoh lainnya. Ya, kita masuk ke soal yuk. Manakah kalimat di bawah ini yang salah dalam penggunaan huruf kapital? Ini dalam kalimat langsung, teman-teman, untuk opsi yang A. Tepat ya. Kemudian yang B, Indonesia di sini tepat. Danau Toba juga tepat ya karena letak geografi. Yang C, salah satunya adalah dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, ini juga tepat ya, I-nya kapital. Yang D, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ya, ini judul buku dalam tulisan ya, dalam kalimat. Ini juga tepat penggunaan huruf kapitalnya ya. Untuk kata tugas, ya, kata tugas ini cukup menggunakan huruf kecil kecuali awal judulnya, teman-teman ya. Oke, lanjut untuk opsi yang E ya. Salah satu kunci yang digunakan oleh tukang bangunan adalah kunci Inggris. Nah, ini salah ya. Kondisinya sama seperti tadi bika Ambon ya. Kemudian masih banyak lagi, teman-teman, contohnya ya. Untuk kunci Inggris seharusnya ini menggunakan huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita disuruh membenarkan ya, kita disuruh perbaikan dari kalimat ini ya, penggunaan huruf kapitalnya sesuai dengan EYD. Oke, kita betulin dulu teman-teman. Untuk J di sini harusnya kapital, kemudian Amerika ya, di sini letak geografis. Nama tempat maka menggunakan huruf kapital, bersama gubernur, oke, karena tidak diikuti nama cukup gubernur aja, dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Presiden Jokowi mengunjungi Amerika bersama gubernur dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Ya, kita sudah membahas, teman-teman, materi dan juga latihan soal ya dari 4 materi bahasa Indonesia yang cukup penting teman-teman kuasai dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi CPNS 2024. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan salam sukses.